Inspirasi dari jantung Borneo. Tambah wawasanmu di sini. Assalamualaikum Sobat Latsar, balik lagi di Borneo Podcast bareng saya Anindya Monika Putri. Yang hari ini kita akan membedah dua berita yang luar biasa ya. Rame banget di jagat media sosial. Nah, satunya bikin emosi dan satunya bikin terharu banget. Nah, saya ditemani kali ini dengan trio komentator andalan kita, yakni ada Mas Reza Falevi. Halo Mas Reza. Ada Mas Arif Mawardi. Halo Mas. Dan yang terakhir ada Mas Dendi Detaviano Prakasa Afner. Halo. Nah, mereka adalah ketiga narasumber abadi di Borneo Podcast ya, karena sebelumnya sudah hadir dan kembali lagi hadir di episode kali ini. Nah, tema hari ini adalah good practice versus bad practice. Nah, kita nggak usah teori panjang lebar, kita langsung bahas gimana sih kasus yang lagi viral ini. Kayaknya Mas Reza sudah menyiapkan nih kasus untuk bad practice-nya. Silakan Mas Reza. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita mulai aja ya dari kasus yang bisa dibilang bikin netizen ini geram. Jadi soal kasus guru honorer di Jeneponto, ceritanya tuh ada guru honorer yang dipecat sepihak oleh kepala sekolahnya. Alasannya itu ya karena dia memprotes SK pemindahan tugas yang dirasanya itu janggal. Waduh, protes pindah tugas tapi malah dipecat gitu ya? Oke. Terus kaitannya sama bad practice-nya gimana tuh Mas? Nah, jadi dari kasus tadi itu ada plot twist-nya, Mbak. Jadi posisi guru yang dipecat itu diduga diberikan ke adik kandung kepala sekolah itu sendiri yang berstatusnya itu P3K. Jadi istilahnya itu kayak kamu keluar, adik saya masuk. Wah, parah sih ini. Kalau zaman sekarang tuh ya, yang waras gitu ya. Ini sih nepotisme level terang-terangan, apalagi di dunia pendidikan. Nah, kalau menurut Mas Arif nih, gimana dari kacamata manajemen ASN nih? Oke, baik, terima kasih Mbak Anin. Kalau ini dilihat dari kacamata manajemen ASN ya, ini adalah definisi mutlak dari bad practice, jelas pelanggaran berat terhadap sistem merit. Dalam manajemen ASN, posisi atau jabatan itu harus diisi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ya, bukan karena hubungan darah atau ya suka tidak suka. Apa yang harus dilakukan Kepsek itu adalah dia melakukan penyalahgunaan wewenang, otomatis di situ ya. Ini merusak tata kelola sekolah dan mencederai rasa keadilan yang ada di lingkungan sekolah itu. Oke, ada tanggapan dari Mas Dendi? Saya setuju ya sama pendapatnya Mas Arif tadi. Ini akan berdampak besar terhadap smart governance. Ya, gimana sekolah mau maju gitu kalau pengelolaannya masih sistem feodal gitu namanya. Keputusan itu diambil bukan berdasarkan data, kebutuhan, atau kemampuan dari seseorang di dalam organisasi, tapi lebih kepada kepentingan pribadi. Ketika pengisian posisi itu tidak dilakukan secara terbuka dan profesional, tetapi melibatkan hubungan personal di sini, maka itu dapat meruntuhkan prinsip meritokrasi, gitu ya. Ini tentu bertentangan banget dengan good governance yang seharusnya menempatkan kompetensi dan kinerja sebagai dasar utama gitu. Menurut saya sih ini contoh nyata ya birokrasi yang sakit sih. Waduh, bikin emosi ya teman-teman ya. Kayak cuaca Kalimantan pada kali ini nih, panas banget. Oke, untuk itu kita perlu nih penawar racunnya yang mungkin adem-adem, menyejukkan dan bikin terharu. Mungkin Mas Reza ada berita untuk good practice-nya? Ada sih Mbak, jadi tadi kan kita udah dengar salah satu contoh kasus bad practice. Nah, ini contoh good practice, bisa dibilang cerita ini tuh bikin haru. Jadi kasus ini tuh tentang Pak Guru Suripto. Jadi beliau ini tuh guru di Kulon Progo, tetapi rumahnya di Kebumen. Aduh, dari Kebumen ke Kulon Progo. Wah, jauh banget itu Mas.
Wah, jauh jauh parah itu, Mbak. Kalau kita lihat itu jaraknya sekitar 110 kilometer dan beliau itu menempuhnya setiap hari pulang pergi naik motor. Bisa kita bayangin kan gimana panas, hujan, capek, terus bisa dibilang sudah pasti tua di jalan. Tetapi yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau itu, beliau tidak pernah mengeluh dan tetap datang mengajar on time demi murid-muridnya. Masya Allah, ini benar-benar bikin terharu ya. 110 kilometer dan tiap hari beliau menempuhnya. Ini ikut praktis banget. Gimana tanggapannya kalau dari Mas Denny melihat kasus ini? Kalau saya menilai ya, Pak Suripto ini sangat luar biasa sih sebenarnya. Beliau ini seperti personifikasi dari nilai dedikasi dan integritas gitu di dalam profil Smart ASN ya. Meskipun secara sistem mungkin beliau itu tidak didukung atau belum didukung fasilitas tempat tinggal yang lebih dekat gitu ya, tetapi etos kerja beliau ini sudah melampaui batas kewajiban sih sebenarnya saya. Jadi beliau ini tidak menjadikan jarak itu sebagai alasan untuk bolos atau korupsi waktu. Berbeda dengan mungkin yang muda-muda ya, yang muda-muda saja masih kuat-kuat, fisik dan mentalnya masih kuat, sakit sedikit langsung libur, jauh sedikit atau kena hujan sedikit langsung bolos gitu ya. Ini bukti sih bahwa smart governance itu bukan cuma soal aplikasi yang canggih saja, tetapi soal SDM yang punya hati dan integritas. Tanpa orang-orang seperti Pak Suripto ini, mungkin sistem pendidikan Indonesia makin lama akan makin menurun dan bisa jadi akan lumpuh. Menarik. Gimana kalau tanggapan dari Mas Fahmi? Dari saya ini sangat setuju ya. Kalau dibandingkan sama kasus yang Jene Ponto tadi, kontras banget ya. Yang Jene Ponto itu punya kuasa tapi disalahgunakan buat keluarga, tetapi yang satunya Pak Suripto nggak punya privilege jarak tapi dedikasi totalitas buat negara itu loyal banget lah, kalau bisa dibilang loyal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu masuk banget tuh. Pak Suripto ini tamparan keras buat dekat, fasilitas lengkap tapi kerjanya malas-malasan, tamparan keras banget. Oke, dua cerita yang benar-benar kayak bumi dan langit ya. Terus banyak banget pelajaran yang kita ambil tentunya sebagai ASN. Nah, pelajaran apakah itu? Mungkin kita bisa tanya ke Mas Arif nih, soal apa aja sih yang bisa kita ambil dari cerita itu. Pelajaran pertama dari dua kasus ini, yang pertama itu kita tekankan bahwa tolaklah nepotisme itu. Karena kita harus berani lapor kalau melihat praktik yang seperti itu, titipan, agar sistem atau rekrutmen dan mutasi harus transparan dan diawasi ketat. Jangan sampai sekolah atau instansi jadi dinasti, jadi kerajaan kecil. Itu pasti akan kita temui terus-terusan. Agar itu tidak terjadi, kita harus tolak nepotisme itu. Oke, wah, gimana? Ada tanggapan lainnya dari Mas Devi? Kalau saya sih menanggapi yang seperti cerita Pak Suripto tadi ya, beliau ini sebenarnya harus diberikan apresiasi kinerja namanya. Pemerintah itu harus hadir untuk orang-orang seperti beliau ini. Smart governance itu harus bisa mendeteksi guru-guru yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam bekerja. Jadi saat terdeteksi, saat diketahui orang-orangnya itu, pemerintah coba kasih reward atau kemudahan dalam mereka mutasi misalnya, agar tempat tinggal mereka tidak terlalu jauh dengan tempat bekerja gitu ya. Jangan sampailah orang-orang yang berdedikasi tinggi seperti ini menjadi merasa sia-sia gitu. Oke, nah gimana nih Mas Reza yang membawa berita viral ini ke dunia Borneo Podcast ini, tanggapannya? Sudah pasti saya setuju dengan tanggapan dari kedua narasumber tadi. Lalu viral itu sudah pasti kekuatannya dahsyat.
Bisa kita lihat kasus Jenny Ponto ini viral kemudian akhirnya diusut. Lalu terkait kasus Pak Suripto viral, akhirnya banyak yang mendoakan beliau dan juga membantu beliau. Jadi kita sebagai ASN muda itu harus peka terhadap isu-isu terkait seperti ini. Oke, luar biasa ya diskusinya. Kita benar-benar ngebahas kasus bad and good practice. Untuk yang bad practice-nya saya simpulkan bahwa dari kasus Jenny Ponto ini kita bisa mengajarkan, memberikan pelajaran dan mengambil hikmahnya betapa rusaknya birokrasi kalau sistem merit ini dilanggar demi keluarga ya. Nah, untuk good practice-nya adalah Pak Suripto ini ngajarin kita arti dedikasi dan integritas sejati seorang abdi negara. Semoga di Indonesia tidak hanya satu Pak Suripto ya, tapi semuanya menjadi Pak Suripto yang inspiratif dan juga berdedikasi. Terima kasih kepada Mas Aris, Mas Reza, dan Mas Dendi yang sudah hadir. Ya, sama-sama. Cerita hari ini nampar banget buat kita para ASN untuk terus berdedikasi ya, sekali lagi. Oke, dan kalian ada nggak kata-kata hari ini? Apa kata-kata hari ini para narasumber? Hidup guru Indonesia. Semangat Laksar. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, gak kerasa sudah berapa menit kita baru kumpul ya, berdiskusi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next episode Borneo Podcast. Semoga kita menjadi ASN yang berdedikasi seperti Pak Suripto, bukan yang aji mumpung dan kekeluargaan tanda petik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Inspirasi dari jantung Borneo.